dari Ray. Bakal pulang ya? Iya. Kalau stay di sana juga bakal nge-refill lagi untuk vision HP-nya. Yep. Tadi terlalu dalam mungkin untuk hidup juga karena kita tahu menyeberang masuk ke dalam jungle lawan di 2 menit awal akan mengurangi defense kita 15%. Ya apalagi tanpa adanya escape tools ya. Yep. Revitalize juga tadi kalau udah ke trigger. Tapi ya untuk sekarang Gold memang masih dipimpin perlahan juga dan Dewa harus punya kesempatan yang lebih besar untuk menangin setup dan juga memenangkan netral objektifnya. Ya, so far sih kalau kita melihat lebih ke Dewa yang bisa melakukan setup juga. Lihat bagaimana barisan depannya Zorizo sudah mulai melakukan zoning, Ray Yep. juga tebel untuk hero-nya bisa pegang siapapun yang berikan. Sudah akan mencari di mana saja pergerakan pemain dari RRQ, sementara Chen mencoba untuk bisa maju ke area terdepan, tapi tidak bisa sejauh ini malahan. Dairon, Fiststrike yang tak daripada datangnya. Bahkan untuk kali ini Chen retribution begitu baik, walaupun Chen pun harus tumbang, tapi setidaknya ada pertukaran yang sudah mereka ambil bola, tapi Sorizo langsung dikurang begitu saja sendiri, mereka bisa pisah. 3 player tepat berada di sebelah Sorizo, tapi belum bisa menumbangkan satu hero yang sangat-sangat tebal. Yes, dan Sorizo belum berhasil untuk ditumbangkan ya karena masih minim juga dari segi damage outputnya untuk RRQ. Tapi pertukarannya terjadi nih, memang tadi ada steal dengan adanya retribution 1 point dari Chen, tapi Chen-nya juga tumbang Om. Yap, dia sangat ditempel dengan Zorizo tadi. Dan secara Papulung. Papulung ya. Apa? Kenapa? Papulung. Iya. Udah disambut tuh di belakang loh. Coba. Apa nih? Rame nih. Apa, ayo sini, ayo. Oke, tuh ada keramaian juga Pak. Hai, dan Nido pun menjadi korban, tapi Tyron menjadi korban kedua pula. Bahkan sekarang coba lihat Sorizo-nya. Berhasil tadi terbuka weakness point, hanya saja damage dari One sangat terlihat tidak berimpact di awal. Yep. Masih butuh item kan? Di awal ya. Di awal butuh item banget untuk One. Kecuali dia sudah punya 3 item, ya kan ada baru berasa damage-nya. Oh, Chen. Oke, sementara Chen kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya, harus balik lagi. Yap, dan early yang dipegang sama Dewa ini mereka harus kendalikan sih. Jangan sampai jadi bom waktu nantinya. Ya. Toy-nya bisa dapetin momentum. Karena sejauh ini ya mereka dapetin temponya juga. Dan belum ada serangan kejut dari shortcut yang dibuka oleh Kesu. Belum ada sama sekali ya bahkan. Dan ini lebih ke menunggu Toy sekarang untuk RRQ karena mereka sudah kalah di early game. Mereka harus agak lebih pelan lagi. Dan kita tahu power dari Fredrin itu sendiri bersama dengan 2 kroni-kroninya nih. Ada Esmeralda dengan Chip. Ini adalah 2 hero yang tebal. Dan punya efek crowd control yang juga luar biasa besar. Area. Yep. Oke, Sorizo 2 poin kill sudah dikantongi, tapi harus cukup banyak usaha yang dilakukan untuk bisa menumbangkan ke arah Sorizo. Iya, ini Sorizo-nya juga bisa kabur-kaburan ya. Dia lari dengan sprintnya. Tapi Turtle yang kedua sekarang sudah spawn. Oke, Turtle sudah spawn, mereka sudah ready, bahkan udah ada player yang memang standby di area tersebut. Wah, masalahnya Toy sekarang udah mulai harus lebih hati-hati dulu nih untuk landing bersama dengan Maybe-nya yang masih pressure. Tapi Sorizo megangin Chen. Digangguin, dipegangin, bahkan diambil? sekarang orange buff-nya akan diambil. Wow, Chen dalam kesulitan. Turtle belum menjadi milik siapapun dan Rins harus mencari informasi. Apakah ini memang berawal dari first blood tadi ya, yang akhirnya jadi domino effect juga untuk RRQ Om? Ya, seharusnya seperti itu sih. Karena kita tahu bagaimana Chen ini butuh level. Dan dia levelnya bisa sama dengan Fredrin juga yang harusnya. Biasa dari fighter yang punya damage. Ini akan ada 1-2 level unggul dibandingkan dengan Fredrin. Ya, tapi mereka mencoba untuk bisa maju. Siapa lagi yang akan memiliki dari Turtle ini? Tapi ternyata itu si Casualai berhasil mengamankan. Karena Turtle tersebut bahkan sekarang Rins yang malah menjadi korban. Tapi mungkin berhasil diapakan oleh Sorizo. Toynya mungkin ke arah mana? Toynya mencoba untuk bisa membuka dan juga menerbangkan diri. Dan ini dia cross pop tewas terkeluar. Tapi Sorizo terlalu tebal. 2 orang langsung diusir masuk dalam area pertahanan. Tapi coba lihat Dairon satu yang terakhirnya Dairon. Terbakar tubuhnya. Wah, ini bukan Sorizo, ini sorry Toy, damage lu belum terasa nih. Karena memang ini makan terus-terusan dengan Trinity yang memang juga belum selesai nih untuk Toy itu sendiri. Tapi Shadow Retri kembali muncul dengan Kesu yang akhirnya membuat Turtle pun jatuh ke tangan Dewa. Ini membuat early game yang dipegang sama Dewa akan semakin besar lagi snowballnya Om. Yes, ini bukan hanya snowball ya. Karena begitu ada 2 laning yang menang, EXP dan juga Gold Lane. Sangat-sangat jauh sekali untuk perbedaan itemnya. Bahkan dari Esmeralda bersama dengan Ranger. Dan Keishu punya flip time. First item akan bisa nge-spam nanti untuk shotgun. Akan bisa lebih sering nanti mungkin untuk munculnya Esmeralda. Yap, karena memang udah pede juga ya dengan Chip. Bukan tipikal badan banget. Yep. Jadi lebih mengandalkan utility-nya sebagai shortcut-nya aja. Yes, itu dia. Karena badannya udah ada nih. Waduh, ini mau dihajar lagi kan? Oke. Dihajar saja, Chen. What? Kita menunggu jawaban, tapi
akhirnya Dewa memberikan jawaban. Yes, langsung dibuka tepat di depan muka dari Chen tadi. Bahkan di dalam turret juga. Wah ini kaget. Yep. Seada-adanya di dalam turret bahkan. Chen harus hilang untuk ketiga kalinya. Sebagai jungler jelas ini bukan posisi yang bagus juga. Kemana lagi nih pindahnya nih? Oke. Ada sandwich gaming seperti yang dilakukan dan ketahuan sekarang Toy. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Toy akan keselamatan untuk kali ini. Toy yang tidak selamat tapi sementara hidupnya masih di dalam jangkauan untuk bisa diantarkan damage dari Sorizo. Mencoba untuk bisa memberikan tarian-tarian begitu mematikan ke arah player dari RRQ. Dan ternyata itu dia insting yang mengatakan dari Sorizo. Akhirnya Toy juga berhasil untuk menjadi korban. Ya, ini selisih yang terlalu jauh juga. Dan sangat-sangat tepat sekali tadi permainan dari Dewa ya, di mana mereka berhasil untuk mengunci one-one-nya belum diberikan item sehingga mereka bisa pegang semua objektif demi objektif. Oke, dan mereka masih ingin lebih. Akan seperti apa lagi kisahnya? Tapi sekarang Sorizo yang terjebak sini, tapi Sorizo terlalu tebal. Sorizo memiliki sprint. Sorizo bisa in and out yang begitu indah terlihat tadi dari permainannya Sorizo. Ya karena memang udah kita mention sedari draft, hero-hero kayak gini hero nyamannya Sorizo. Yap, mau pergi ke arah mana? Ya, itu dia. Harus take off menuju ke tempat yang lebih aman, Om. Ini kalkulasi Sorizo sih dengan durability dia matang banget ya. Ya, meskipun di awal tadi kita tahu dia pakai enchanted kan, nggak terlalu tebal juga. Sekarang dengan adanya penambahan item defense juga dominance ice untuk Sorizo, dia akan jauh lebih nyaman lagi untuk bisa Buset deh. berdansa. Terjauh masih ingin lebih loh, Om. Dairen tadi, Om. Lewat ya. Lewat rumput nih, sikat pinggang tadi. Iya. Pegang kanan tuh ya. Pinggang kanan tadi mau kemana? Bunyi dek tadi tuh. Jangan lupa juga nih ya, Darren dengan Sorizo beda 3 level. Ya, Jelas ini adalah kemenangan yang sangat-sangat signifikan untuk Dewa juga secara laning mereka dari di Gold dan juga EXP. Ini memang berawal dari point kill dan juga invite yang gagal sih dari RRQ. Sehingga patternnya patah. Semua lagi patah sekarang ya. Early game patah, jadi satu-satunya hal untuk RRQ mungkin ya biarkan Tonya untuk farming saja dulu. Kumpulin item demi itemnya. Karena chance untuk comebacknya ya ada di one-one jelas. Oke. One-one ya, momentum yang mungkin bisa diciptakan. Tapi masalahnya one-one juga bisa diatasi dengan adanya winter crown Itu dia. tadinya. Di saat Trinity OTW, ya harusnya ada item-item counternya juga yang OTW gitu loh, Om. Jadi apakah itu emang itu akan berjalan bersamaan atau tidak aja ntar? Nah ini harusnya Sorizo udah on the way winter crown sih. Di luar dari dengan movement yang berjalan bareng dengan attack speed yang bikin one-one ya. Itu mungkin yang akan bisa menjadi pembeda juga. Ya, dan ini untuk itemnya juga ya, Fredrin dengan antivirus dan juga Guardian Shell. Tapi lihat item dari Sorizo ya, punya Oracle juga, shieldnya tebel banget untuk Sorizo. Waduh, ada 2 orang tuh langsung di situ, tapi sekarang Sorizo yang benar-benar dikeroyok. Sorizo bisa bertahan. Sorizo, walaupun crossbow tail udah langsung dikeluarkan, tapi tidak memberikan impact apapun. Coba lihat daerah dari tempat berbeda, langsung diusir mundur begitu saja. Real world manipulation membuat pemain-pemain dari RRQ harus masuk jauh lebih dalam ke area defensifnya. Oke, 3 base turret sekarang terekspos dari RRQ di menit yang ke-9. Magic Sentry diaktifkan memang mereveal keberadaan dari Ray dan Sorizo. Tapi masalahnya Sorizo kalau dikomit kayak tadi dengan purple buff yang melingkari kaki-kakinya. Ini akan semakin sulit untuk ditumbangkan. Ya, sangat-sangat sulit banget untuk bisa pegang Sorizo tadi. Tebel dan juga bisa ambil shield lagi. Yap, itu dia. Apa terlalu Guardian? Connect tadi karena beberapa player ini waktu jaga dari RRQ itu bisa kembali tapi ternyata tidak. Hidupnya down. Sorizo masih bertahan walaupun ada weakness point yang benar-benar sudah terbuka di dalam tubuhnya. Bukan menjadi pilihan untuk mereka, tapi Chen harus mundur pula. Ya masalahnya juga ini semakin kecil chance untuk RRQ bisa kontes ya. Semenjak retrinya dari Chen juga tadi udah ke-trigger. Apalagi di zoning habis dengan adanya sosok dari Sorizo. Ini betul-betul sangat mengganggu. Rip, itu paling berbeda. Siapa lagi yang menjadi korbannya? Hehehe, Sorizo paling Sarmun tadi tidak connect. Tapi ada satu mungkin yang minus untuk Dewa adalah laning management mereka di bagian bawah. Pecah turretnya secara cuma-cuma. Ya, Didapatkan oleh RRQ ya tapi secara gold mereka masih pegang juga untuk Dewanya. Jadi masih oke, tapi mereka harus bisa menjaga juga jangan sampai ada yang hilang secara cuma-cuma dari tim mereka sendiri. Yap, sementara itu sekarang Lordnya pun akan benar masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Akan seperti apa lagi? Mereka mencoba untuk bisa mempertahankan karena satu base yang ada di area mid. Di atasnya masih digagalkan juga untuk bisa ditumbangkan. Yes, dan sekarang Sorizo sudah memiliki 1 buah Winter Crown. Oke, 1 sudah ada Winter Crown. Nah itu masalahnya dia juga yang di depan. Yes. Dan ya jangan sampai ada 2 juga, jadi akan lebih menyulitkan mungkin untuk Toy ketika punya item-item attack nanti. Yap, kita si Kesu cari celah. Sementara untuk sekarang coba lihat Spencer. Tepat berada di area dinding untuk bisa membuka real world manipulation ya. Oke, bakal di-press lagi di atas dan di bawahnya. Bagaimana defensif dari RRQ yang dikatakan untuk secara high ground defense untuk clear cepetnya. Ini lumayan terbatas. Yep.
Dan ini masih bisa ditahan memang untuk Anarchy ya. Masih ada pasif juga ya. Bener, mereka harus agak sabar. Sorizo sendirian. Tapi Sorizo sendirian sekarang. Sorizo bisakah dia bertahan? Dan masih sulit. Peace Crack dan dikeluarkan dan dibalas. Ada shortcut tapi crossbow tank tidak memberikan impact apapun. Reward manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Bisakah mereka bertahan? Karena sekarang hidupnya benar-benar harus mengeluarkan ke arah Path of Guardian. Agar bisa selamat. Di tempat yang berbeda, Tyron pun memiliki nasib yang sama. Iya, coba untuk komit menuju ke arah Sorizo tadi yang dipilih oleh RRQ. Tapi ingat, adanya Y-Walk dan juga shortcut yang akhirnya bisa menghadirkan rekan-rekan Sorizo yang lainnya. Ya, nyaris tadi ya. Dan untungnya memang belum ada yang tumbang dari masing-masing tim juga. Yap. Dan Dewa masih meneruskan team fight. Buset deh, ini mau berantem lagi nih. Oke. Tadi itu si Cashew menjadi orang terdepan. Sorizo di celah sampingnya. Purple Buff akan menjadi milik mereka. Wah, ini kalau bergulir terus ya, kalau Dewa bisa memaintain bagaimana early game yang bisa mereka pegang sampai nantinya menuju ke arah kemenangan, Kensu bisa jadi kesuksesan nantinya. Weh, Cashew jadi apa? Suksesan. Oke. Sabar dulu. 40 detik menuju ke arah Lord dan sebenarnya gak banyak yang bisa dilakukan sama RRQ ya selain ya farming dari SDM, sumber daya minion. Ya mau gak mau sih. Dan ya sekali lagi untuk chance RRQ sendiri ya buat Toy-nya secepat mungkin sih dapetin full itemnya. Meskipun ya item-item jawaban pasti di-build duluan juga dengan Dewa. Akan ada beberapa Winter Crown pastinya nanti juga. Atau Immortal, ini cukup merepotkan pasti. Ini bedanya udah 10.000 loh. Jarang-jarang nih RRQ dalam kayak gini nih keadaannya nih. 9 banding 1 bahkan. Ini positioning dari Maybe juga udah aman banget. Gimana nggak enak jadi Granger dengan memiliki 2 frontliner kayak gini. Bahkan 3. Nikmat banget. Iya, dia tinggal jadi damage dealer aja. Karena kan typical mid lane-nya juga lebih ke utility kan. Ya. Ngasih slow, sehingga nantinya damage dari Rhapsody dan juga Dead Zone nantinya lebih on point. Yep. Kasih slow. Oh, bukan nyanyi ya? Bukan, Maaf. Oke. Oke, tapi ini dia, Kate di area dari Lord-nya juga. Akankah ada kontes paksa yang bisa dilakukan? Karena ternyata Rins tidak memilih untuk copy ke arah shortcut ya. Sulit gak sih? Kalau level susah kalau shotgun yang kopi. Iya makanya, lebih ke Battle of Area of Effect aja nih. Yep. Karena satu, Chen yang memiliki damage yang cukup juga, sekarang dia kalah. Yep. Dia mungkin kan memiliki satu SP yang cukup juga untuk bisa berada di dalam area pertempuran ini. Ya, dan bahkan untuk kontes di Lord juga tidak memungkinkan tadi untuk RRQ. Kalah level nih buat Chen Ya. juga. Dan kita jarang ngelihat EXP laner nginjak level 15 duluan dibanding god lane atau jungle-nya. Iya. Betul, ya itu berarti menunjukkan bagaimana dominasi Sorizo juga ya dari awal. Bener. Dia rajin buat jalan sebenarnya. Dan dia dapetin purple buff lawan. Yes, orange juga tadi. Iya. Ini prime time-nya Dewa buat bisa numbangin RRQ nih, menit-menit segini nih. Ya. Ini prime time-nya nih. Masalahnya kita tahu, pemain-pemain dari RRQ bisa memiliki individual skill yang emang mengejutkan aja. Ya, jangan sampai ada miss. Jangan sampai aja, jadi Dewa harus bisa memanfaatkan ini semua. Harus bisa nih. Iya, kayak kemarin ya yang udah kita lihat juga. Bagaimana kali ini dari Dewa juga memanfaatkan Lord yang berjalan. Di atas dan di bawah wave juga udah mulai masuk nih bersamaan. Triland push akan coba dimaksimalkan tapi Idok dari belakang. Oke. Idok ngeflank lewat belakang. Siapa yang akan menjadi targetnya? Maybe diusir sedikit mundur ke area belakang. Tapi ternyata Idok kali ini pun mengeluarkan Avatar Overdian yang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara itu si Cashew tadi ada crossbow yang udah langsung keluarkan. Dibalaskan lagi dengan Reward Manipulation. Langsung terjebak. Riz coba pergi ke arah mana. Flicker pun mau tidak mau harus dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang coba lihat Chen mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Tapi begitu sulit yang mereka lakukan. Palistar pun lompat ke arah terdepan. Kode ke arah 2 player tapi Lordnya sudah menghilang. Akankah Dewa berhasil mendapat kemenangan dan game yang pertama milik Dewa. Dan ini dia sebuah kunci dari Dewa United. Memunculkan kembali frontliner dan membekuk raja dari segala raja yang sedang berjuang dan debut dari Chen yang ternyata masih belum berhasil untuk dimanfaatkan. Wow, Sorizo unggul dari awal tadi. Dan begitu banyak lane yang sudah dipegang oleh Dewa.